Dua yang selalu baru, matahari dan bulan. Al-Jadidain, jadi itu baru. Kenapa? Karena setiap harinya matahari dan bulan mencurahkan cahaya yang berbeda, nggak sama setiap hari. Itu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita aja nggak tahu, bukan nggak tahu juga, kalau bersyukur ini. Ya, maka siogianya kita selalu bersyukur kepada Allah. Jadikan di saat kita beraktivitas, kita minum, kita berjalan, kita melihat, ngapain aja, jadikan itu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ma huwa al-'adzab? Al-inkar an-ni'mat min. Apa azab apabila kita tidak bersyukur? Diambil nikmat tersebut. Kalau udah Allah ambil, udah. Rajulani atau syakhsani, dua jiwa yaltaqiya. Yaltaqiya ini artinya berjumpa. Wa yatafarraga, dan berpisah. Enggak ada di situ kata mengenal. Ngerti enggak? Itu setiap hari ketemu orang, kenal belum tentu. Bener enggak? Bener enggak? Setiap hari kita ketemu orang, lagi di sini. Ketemu orang banyak. Bertemu dan berpisah fillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termasuk golongan sab'atun yudhilluhullah fi dhillih yauman la dhilla illa dhilluh. Itu termasuk golongan orang yang dinaungi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari di mana tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Di matahari udah sejam kabut, ada lagi naungan, itu cuma naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilang jadi ulama itu enak-enak serem. Kenapa? Kalau udah ada ilmunya nggak dipraktekkan, udah ada ilmunya nggak diajarin sama orang lain, kata Nabi Muhammad SAW, ayatuhulun dan nar qabla abidun al-asnam. Mereka itu masuk neraka sebelum penyembah berhala masuk neraka. Orang yang keluar rumah nuntut ilmu, jalan kaki, naik kendaraan, mau naik apa ke dia? Sahalallahu lahu tariqan minal jannah. Jalannya surga. Lu kira surga Allah murah harganya? Bisa habis itu. Hajarullah min riyadil jannah. Para muallim juga setiap dimanapun dia lewat, dia dengar ada majelis taklim, lagi baca sholawat, ada majelis ilmu, dia duduk di situ. Nggak kenal, dia duduk di situ. Kenapa? Ada Allah yang lihat itu. Di surganya, surga Allah, tamannya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana aja ngaji, belajar. Nggak boleh yang namanya fanatik. Fanatik cuman hanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Toh nggak ada yang lain. Harus ada guru pembimbing kita, gurunya yang sangat ilmunya jelas, yang diajarinnya takut sama Allah, cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu alayka ya Rasulullah.
عبادك وعبدت ربك حتى أتاك اليقين وقلت كما نعلم الله في كتابه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فصلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع من أهل السماوات وأرني عليك يا رسول الله اللهم إني أرشدك وأرشد رسولك إني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين وأشهد أن كل ما جاء به من أمر ونهي وغير أما كان وهو بارد فهو شرك لا شك فيه ولا افتراء وإني مقر لك بجنايتي ومعصيتي في الغدرة والفكرة والإرادة والفعل وما استعصرت به علي إذا شئت أخذت وإذا شئت عفوت عنه هو متضمن الكفران والنفاق أو البدعة أو الضلالة أو المعصية أو سوء العذاب معك ومع رسولك وأنبيائك وأوليائك من الملائكة والإنس والجن وما وصلنا به من شيء في ملكك فقد ظلمت نفسي بجميع ذلك فضل علي بالذي مننت به على أوليائك فإنك أنت الله الملك المنان الكريم الغفور الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه أفضل الحبايب وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والحسن والحسين وأمهم الزهراء ذوي المفاخر والمنازل صلاة وسلاما دائمين أبدا سرمدا لا يحصي واسم وأسألك اللهم بحكيم أن تزيل لنا العطايا والمواهب وتزرف عنا البلايا والمصائب وأدرك نبيل يا ربنا يا الله في على المراتب عدد عرقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم
وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبد المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا. لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله بارك الذي بك يعم الشفا خسنا وحبانا. ما عدك دار المعجل شرك الأسماء فهم سبل النجاة إيمانا. Allah
وتنصرون وتصبحون عوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمسون تنزل وإمن نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفعنا لقد لا توانا حتى هنا نرفع وسلطنا وقل يسمع لكونك نجم فخرك بانا ولواء أمن الله جل بيده ولا أول ناديا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا ولقد هبك الله منه هنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من موت تقى أعطاه نهانا بالله كالذكر واسم محمد قيمة ذهان القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك يا ربنا 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 أنت لنا تنظر وتوصل ومعين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربك فينا شر العيدا وخذهم وفتيدا ربك فينا شر العيدا وخذهم وفتيدا واجعلهم لنا فداء وعبرة للناظرين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا البروز الأحمد أن يجد ما مشاه قد كان حملت به آمنة بنت وهب من لها على الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان قد كان يغمر نور وجهه وزرع إلى ابن مسعود
الأنوار من كل جهات فوقت ميلاد المسميات وقبيل بدن الرجاء شمس الهدى ظهر الحبيب مقربا ومصالا صلى الله يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرد يا رسول
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kembali di malam Senin ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah perkumpulan ini menjadi wasilah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wasilah yang baik yang akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan dan keselamatan bukan saja di dunia melainkan hingga sampai di akhirat kelak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadikan wasilah untuk memupuk mahabbah kita kepada Allah, mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada pintu yang lain untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan pintunya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya patutlah manakala pada malam hari ini, di saat ini, sembari kita duduk di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yakni di Masjid Khairul Bariyah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di antara banyaknya manusia yang Allah ciptakan di dunia ini, maka Allah memilih kita untuk mendatangi rumahnya, tidak lain dan tidak bukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, nama yang memang pantas untuk selalu kita agungkan, nama yang selalu kita muliakan, nama yang selalu kita sebut di dalam hari-hari kita untuk mengisi waktu-waktu kita. Bukan itu saja, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk memperindah lisan kita, memperbanyak berselawat kepada kekasihnya dan kekasih kita, yakni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan itu semua Allah Subhanahu wa taala memberikan tetesan-tetesan mahabbah kepada kita semua, dan juga membangun, menumbuhkan mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan mahabbah itu akan mendorong semangat kita untuk beribadah kepada Allah, untuk beramal soleh karena Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bertambahnya keberkahan di dalam majlis kita tentunya dengan dihadiri guru-guru kita, di antaranya zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Mukarram Al-Habib Fahmi bin Ahmad Al-Attas, dan juga Mukarram Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Syahab, yang sudah lama kita tidak jumpa, tidak memandang wajah beliau, tidak mendengarkan nasihat-nasihat beliau. Oleh karenanya dalam kesempatan malam hari ini, marilah nanti kita mintakan kepada beliau untuk memberikan nasihat-nasihatnya kepada kita, ya. Namun sebelumnya kita ucapkan juga ahlan wa sahlan kepada guru kita, orang tua kita, pengurus daripada Masjid Khairul Bariyah, yakni Mukarram Al-Ustaz Zuhairi dan juga Mukarram Ustaz Gita. Kita doakan guru-guru kita semua yang hadir maupun yang tidak hadir, dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, diberikan kekuatan dalam taat kepada Allah, dan juga diberikan semangat untuk membimbing kita melalui ilmu-ilmunya menuju keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tanpa memperpanjang kalam, marilah saatnya kita dengarkan nasihat-nasihat yang akan disampaikan oleh guru-guru kita, terutama dari
guru kita Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Nalwi bin Syahab. Namun sebelum itu kita perkenankan kepada guru kita Al-Mukarram Ustaz Zuhairi untuk menyampaikan sambutannya. Ya tafadhal masyhura. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukurnya kita kepada Allah, Allah memberikan nikmat yang begitu besar pada saat ini, detik ini kita wujudkan bersama-sama. Bersyukur kepada Allah di dalam paguyuban Fatimiyah. Mudah-mudahan Allah catat sebagai amal ibadah kita di dunia, nanti kita wujudkan nanti di yaumil akhir. Yamin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula tercurahkan ke paduka alam yang mulia, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang hadir maupun yang tidak hadir, keturunan kita semua bersama juriyahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama pada detik ini, saat ini berkumpul bersama kita menjadi saksi kepada Allah, nanti kepada baginda. Kita semua mendapat syafaat oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadil mutakarrimun, para alim ulama, para kiai, para habaib, para tuan guru, para ustadz ustazah, semua yang hadir pada malam hari ini yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus kepada guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Syukran Ma'mun Mata'allah bintul hayati, amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan, yang saya hormati Al-Mukarram Al-Habib guru kita ya Habib Fahmi, mudah-mudahan beliau senantiasa Allah berikan kesehatan jasmani maupun rohani, dan Allah berikan kelancaran di dalam dakwahnya, dan Allah berikan tambahan-tambahan rezekinya. Mudah-mudahan senantiasa Habib Fahmi ini bersama-sama khidmat untuk memberikan tausiah agama yang sangat kita butuhkan
dan beliau mudah-mudahan Allah berikan tambahan-tambahan ilmu, amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan, yang saya hormati Al-Mukarram Habib Muhammad Mata'anallah bitul hayati. Saya nggak sebutin pinnya ya, saya kurang hafal, tapi saya tidak mengurangi rasa takjub saya kepada keturunan beliau. Yang saya muliakan, yang saya hormati pengurus Masjid Khairul Bariyah yang pada saat ini yang sudah hadir maupun yang belum hadir. Kita doakan yang belum hadir mudah-mudahan bisa hadir bersama-sama, dan kita duduk bersama-sama bersikuh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan keberkahan dan keriduannya di dunia maupun di akhirat, amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan, yang saya hormati dan saya banggakan jamaah Fatimiyah yang mudah-mudahan kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan situasi yang kondisi begini, memprihatinkan, keadaan yang mungkin membingungkan kita. Mental kita kadang-kadang tidak stabil, kadang-kadang stabil, kadang-kadang kita marah, kadang-kadang kita benci. Dengan keadaan dunia yang carut marut, terutama yang digandrungi adalah ekonomi. Ekonomi ini merupakan puncak dalam kehidupan. Semua bisa lancar karena ekonominya lancar. Ekonominya lancar, mudah-mudahan ibadahnya pun akan lancar. Semua kegiatan ini akan lancar kalau ekonominya semua lancar. Makanya oleh karena itu kita tidak membuang waktu sedikit pun kepada Allah untuk mendekatkan diri, senantiasa Allah mengingatkan kita dari virus-virus yang akan merusak kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tempat ini Fatimiyah, wadah yang sangat dimuliakan Allah, yang sangat diagungkan oleh guru kita, kita bisa tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang ingin mulia kepada Allah, maka ceburkanlah di dalam tempat yang disediakan, yang diberikan Allah, yaitu tempat yang mulia adalah tempat-tempat yang diagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah salah satunya tempat yang dimuliakan Allah adalah Majlis Fatimiyah. Dengan apa yang telah disampaikan oleh guru kita, yang telah diajarkan risalah-risalah yang diagungkan oleh para anbiya wal mursalin, sampai detik ini manusia-manusia yang jauh dari Allah karena tidak mengikuti ajaran-ajaran yang disampaikan risalah dari para anbiya wal mursalin yang ditutup oleh baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang di dalamnya menjalankan syariat risalah yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya sudah kita buktikan pada detik ini, saat ini kita sebutkan diri kita, jiwa kita di dalam sebutan kalimat yang mulia Majlis Fatimiyah. Di dalamnya banyak kalimat-kalimat thayyibah yang kita lantungkan dan kita berikan pujian-pujian kepada Allah dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Andai kata saya jauh dari Allah, mungkin saya pun tidak bisa hadir duduk bersama saya. Sebaliknya, kita semua kalau jauh dari Allah, tidaklah mungkin kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita sudah menanamkan diri kita bersama-sama, menceburkan di dalam kumpulan-kumpulan yang mendapat kemuliaan dari Allah, yaitu kita mengagungkan kalimat-kalimat yang mulia, bahkan yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah berselawat kepada Nabi, malaikat-malaikat berselawat kepada Nabi, semua kita berselawat kepada Nabi, semua makhluk-makhluk Allah berselawat kepada Nabi, termasuk kita yang duduk di sini sedang mengagungkan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah catat, Allah tulis dari sekarang ini sampai akhir hayat kita pulang ke rahmatullah, tetap kita mengagungkan asma Allah dan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian, itu aja. Saya bergembira PPKM dikit lagi mau habis ya. Cuman saya enggak semuanya. Masuk mall harus punya apa itu? Scan. Jadi sekarang masih dibatasi juga. Alhamdulillah ngaji enggak dibatasi. Saya girang banget. Girang, bahagia. Kenapa? Kita bisa ibadah. Bukan nggak bisa ibadah. Kata Nabi apa sih? Ibadah yang paling mulia itu jamaah. Solu jamaah. Jangan sendiri. Nggak boleh sendiri. Ngapain sendiri? Orang kita mau masuk surga rame-rame. Ayo jamaah. Mudah-mudahan tanggal 17 PPKM habis. Kita doain pemerintah kita ini ikut syir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menanamkan kelembutan jiwa kita, akhlak kita kepada saudara-saudara kita semua. Tanpa kata, wajib kita tanamkan kelembutan untuk saudara-saudara kita. Ya, mak kita, bapak kita, anjing kita, saudara kita, teman, rekan kerja, semua termasuk pejabat kita hadapi dengan kelembutan. Insya Allah semua yang kita inginkan Allah akan kabulkan dan Allah akan ijabah doa-doa kita semua. Hajat-hajat kita Allah akan wujudkan dengan keberkahan dan kemuliaan dan keriduan. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya sangat bahagia majlis Fatimiyah sudah mulai dibuka. Mudah-mudahan jamaah kita bisa lebih banyak lagi bersama-sama solu jamaatan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja sambutan dari pengurus masjid atas perwakilan. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wabil khusus kepada guru kita Al-Muqarrar Bapak Kiai Syukran Mahmud. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal irada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada guru kita, orang tua kita, Ustaz Zuhairi, atas sambutannya yang memberikan motivasi, memberikan perhatian dan juga dukungan kepada kita semua untuk selalu istiqomah di dalam membantu mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa-apa yang beliau sampaikan itu menggugah daripada semangat kita untuk terus hadir di majlis ilmu, majlis zikir maupun majlis selawat, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin hadirat sekalian, tibalah saatnya kita dengarkan nasihat
dari guru kita yang menyempatkan waktunya pada malam hari ini dari kesibukan-kesibukan beliau berdakwah di daerah Cimanggis ya. Namun alhamdulillah pada malam hari ini beliau menyempatkan waktu hadir di tengah-tengah kita. Maka sayang manakala beliau hanya duduk ya, karena belum tentu besok-besok beliau bisa hadir lagi ya, karena kesibukan beliau berdakwah. Oleh karenanya kita mintakan kepada beliau untuk dapat memberikan nasihatnya kepada kita yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita ya, karena sudah hampir kurang lebih 2 bulan ya, kita tidak jumpa, memandang wajahnya, mendengarkan nasihat-nasihatnya ya. Oleh karena itu pada malam hari ini kita simak baik-baik, kita dengarkan dengan telinga kita buka mata hati kita, sehingga apa-apa yang beliau sampaikan itu masuk ke dalam hati kita dan merubah atau memperbaiki segala sesuatu yang memang pantas untuk diperbaiki, sehingga tidaklah kita keluar daripada majelis ini melainkan Allah sudah memperbarui sanubari kita menjadi lebih dekat dengan Allah, menjadi lebih dekat kepada Rasulullah SAW. Majelis kita ini insyaallah selesai jam 10 ceramahnya ya, jam 10. Setelah itu dilanjutkan dengan pembacaan qasidah penutup dan doa maulid hadiah ulangi. Namun karena kehadiran guru kita serahkan waktunya kepada beliau. Mau sampai pagi juga nggak apa-apa ya. Yang penting kita siap-siap ya, siap-siap pegel ya. Tapi insya Allah ya nggak ada pegelnya kalau kita dengerin dengan hati ya, jangan dengan nafsu. Kalau dengan nafsu nggak betah di sini lama-lama kita, betul ya. Oleh karenanya marilah kita simak baik-baik kepada guru kita Al-Karam Al-Habib Muhammad bin Ali bin Syahab, kepadanya tafadhal masykurah. Shallu ala Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله كان ومن لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله الحمد لله على نعمة الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله على كل حال ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله ولك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك الأهلا اللهم صل وسلم وكرم ومجد على حبيبنا المصطفى سيدنا محمد وعلى آله ورضى عن الصحابة أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah tiada henti curahkan kepada kita. Setiap waktu, detik, menit, jam, bahkan hari, tidak ada nikmat yang sama Allah berikan kepada kita. Setiap detiknya berbeda, setiap harinya berbeda. Kalau sama terus bosan kita. Kalau setiap hari nikmatnya sama, begitu aja, bisa-bisa murtad kita. Na'udzubillah min dzalik. Ini kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada seluruh umatnya tanpa terkecuali, kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali, muslim, kafir, bahkan hayawan, nabatat, tumbuhan sekalipun, nikmatnya setiap hari tidak ada yang sama, berbeda, baru. Sampai dalam bahasa Arab, matahari itu kalau kita belajar syamsun itu matahari, benar Pak? Itu matahari, cuman dalam kiasan, ilmu kias dalam bahasa Arab itu jadidain, dua yang selalu baru, matahari dan bulan. Al-jadidain, jadi itu baru. Kenapa? Karena setiap harinya matahari dan bulan mencurahkan cahaya yang berbeda, nggak sama setiap hari. Itu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita aja nggak tahu, bukan nggak tahu juga, kagak bersyukur mungkin.
Ya, maka siogianya kita selalu bersyukur kepada Allah. Jadikan di saat kita beraktivitas, kita minum, kita berjalan, kita melihat, ngapain aja, jadikan itu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ma huwa al-azab? Al-inqadh an-ni'mat min. Apa azab apabila kita tidak bersyukur? Diambil nikmat tersebut. Kalau udah Allah ambil, udah. Contohnya apa? Badan kita. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nggak jaga, ya, itu kalau udah Allah kasih penyakit udah nggak ada obatnya. Yang makannya sembarangan, yang kurang minumnya, kalau udah kena ginjal, nah, itu salah satu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ini sunnatullahnya berlaku. Ya, bukan berarti udah ini badannya terserah, lu mau jungkir balik, lu mau makan beling, lu mau makan batu, terserah. Nah, caranya bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Jahatul jasad fi qillatit ta'am. Minum yang baik, yang benar. Karena ginjal itu kalau kurang air dia sakit. Ketika dia udah sakit, nggak boleh banyak air, nggak bisa minum banyak air. Itu kan tanda nikmat Allah ambil, bener gak? Bener gak? Kenapa? Karena minumnya apa? Minuman bersoda, minuman yang macam-macam. Ya, minuman yang panas. Ada gak? Teh panas, teh panas, kopi panas, pokoknya yang panas-panas. Nah, kalau udah rusak Allah ambil tuh. Allah ambil tuh ginjal. Udah nggak bisa lu minum lagi. Minum air putih aja nggak bisa. Nah, kita punya saudara, Allah yarham, meninggal gara-gara begitu. Sehari cuma dijatah 1 botol kecil. Sehari cuma boleh minum segitu. Kenapa? Ginjalnya udah nggak kuat. Seminggu 2-3 kali cuci darah. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Karena masa hidupnya minumnya maunya yang berwarna, yang bersoda. Itu termasuk menjaga nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita di zaman yang seperti ini, bagaimana kita terlindung dari yang masyhur ini? Banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap yakin kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun bagaimanapun kita menjaga diri kita dengan prokes kita, dengan semua segala macam, cuman yakinnya bukan sama Allah, yakinnya sama itu masker, yakinnya sama itu benda, yakin. Jangankan corona, Allah bisa lebih ciptain yang lebih parah dari corona, benar gak? Benar gak? Jangankan mati dengan corona, jangan ente. Misalkan orang digigit nyamuk mati, bisa gak? Idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Jadi, benar gak? Gak usah perlu yang macam-macam. Kita takut berdosa aja udah. Kalau Allah udah berkehendak apapun, lu kesandung aja, bisa udah lewat, kelar urusan. Utang semua lewat. Itu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sering aneh bilang, man akhafa Allah akhafa kulli syai'. Barang siapa yang takut sama Allah, maka seluruh makhluknya takut sama dia. Kalau rasa takutnya kita kalah, takut sama makhluk, takut sama yang begitu, semuanya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dengan menjaga nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di saat kita minum, di saat kita beraktivitas apapun, jadikan nikmat tersebut menjadi sarana wasilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tata cara yang diajarkan oleh baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas junjungan besar kita, Nabi besar kita, kekasih hati kita, qurratu a'yunin, penyejuk jiwa raga kita, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana tidak lain kita berkumpul di sini, kita bertatap wajah di sini karena mahabbah cinta kita kepada beliau. Dan
seperti apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan di dalam sebuah hadis, ya. Dalam hadis sirah lain, al-mutahabbuna fillah 'ala al-manabir min nur, atau fi hadis al-akhar an sab'atun yadhilluhumullah fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh, rajulani yaltaqiya wa yatafarraqa fillah. Ini bahasa Arab, Masya Allah. Kalau kita artiin rajulani, ya, atau syakhsani, dua jiwa, yaltaqiya. Yaltaqiya ini artinya berjumpa. Wa yatafarraqa, dan berpisah. Nggak ada di situ kata mengenal, ngerti gak? Itu setiap hari ketemu orang, kenal belum tentu, bener gak? Bener gak? Setiap hari kita ketemu orang, apalagi di sini, ketemu orang banyak, bertemu dan berpisah fillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk golongan sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yauman la dhilla illa dhilluh. Itu termasuk golongan orang yang dinaungi Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari di mana tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Di matahari udah sejengkal itu ada lagi naungan, itu cuma naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 7 golongan, yaitu tadi diantaranya rajulani aw syakhsani yaltaqiya wa yatafarraqa fillah, berjumpa dan berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kita datang berjumpa karena Allah, benar gak? Terlebih lagi ulama menafsirkan, mendetailkan hadis tersebut. Orang yang ditemuinya ini siapa? Dikaitkan kepada Allah fillah. Orang yang menjadikan diri kita dekat sama Allah, orang yang menjadikan diri kita kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lain, kita di sini ingin berjumpa guru-guru kita, berjumpa orang-orang saleh, guru-guru al-faqih di sini, yang kita hormati, Khadimul Majlis Ustazana Haji Muhammad Syukran Ma'mun. Ana datang ke sini pengen jumpa beliau. Kenapa? Udah rindu. Udah gak kuat. 2 bulan aja. Kalau sama bini mah 2 bulan udah pusing kepala. 2 bulan udah rindu. Kenapa itu? Menerapkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang hadis lain tadi, al-mutahibbuna fillah 'alal manabir min nur. 2 kekasih ini yang saling berjumpa karena Allah, nanti kelak kendaraannya di yaumil qiyamah itu mimbar dari cahaya. Ini bukan kayu nih, ya, benar ya? Oh, dia nanti yaumil qiyamah ini cahaya, lu nggak bisa bayangin dah. Lampu kali, kayu taruh lampu. Kalau kita nalarnya begitu, kalau di sana kok nggak tahu bagaimana tuh mimbar bentuknya dari cahaya. Ini ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak salafun saleh kita bilang apa? Hidup di dunia ini kun aliman. Ya, hidup di dunia ini menjadi orang alim. Antum semua alim. Alim itu mufradnya jamak dari ulama, benar gak? Ulama banyak, alim satu. Ilmu. Kun aliman, jadi orang alim. Ente datang hadir majelis taklim buat apa? Buat apa? Nyari jodoh. Nyari apa? Untuk ilmu kan? Buat apa emang? Ilmu buat apa? Ilmu buat menjalani hidup kita lebih dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan ilmu, bukan dengan materi, bukan dengan segala macam rupa, enggak. Dengan ilmu kita bisa dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan belajar ilmu. Kalau udah ilmu ulama, jadi ma'rifatullah. Belajar ilmu lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu.
Cuman itu dia, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad bilang, ini zaman sekarang tugasnya ulama nih, insya Allah kita semua jadi ulama. Nih, jadi ulama itu enak-enak serem. Enak-enak serem. Kenapa? Al-ulama fi ummati ka-anbiya Bani Israil, kata Nabi Muhammad SAW. Ulama di umatku ini kedudukannya bagaikan Nabi Bani Israil. Nabi loh, siapa mau jadi Nabi di sini? Nggak bisa udah. Cuman ulamanya Nabi Muhammad, dari umatnya Nabi Muhammad kedudukannya segitu mulia. Nah, dan ulama ini bisa memberikan syafaat pada yaumil qiyamah. Mungkin antum maklum pernah dengar kisahnya ketika Allah Subhanahu wa taala telah membagi semua, ini ahlul mujahid, ini ahlul sahabat, ahlul sedekah, ini ahlul ibadah, ini udah dibagi-bagi tinggal masuk surga sesuai dengan urutannya. Yang belum ditunjuk cuman ulama. Ulama sampai bilang sama Allah, ya Allah, mereka beribadah kita yang ngajarin, mereka berjihad kita yang ngajarin, ya, mereka bisa jadi ahli ibadah, puasa, sedekah, semua belajar dengan ulama. Kok mereka udah masuk surga kita belum? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Magamakum kamagamil malaikatil mukarrabina indi. Kedudukan kalian itu bagaikan malaikat al-muqarrabun, malaikat-malaikat yang mendampingin Allah Subhanahu wa taala. Itu ulama. Terus ngapain? Isfa'u tusyafa'u. Kalian diberikan syafaat, maka syafatilah orang-orang yang kalian ingin. Itu ulama. Ya. Ulama ini umum, ustadz, kiai juga ulama. Alim punya ilmu, benar nggak? Benar nggak? Cuman kalau udah besar, ya, udah biasanya kalau udah tinggi dipanggilnya al-arif billah, murabbi, benar nggak? Mursyid, mufti, itu udah tinggi ilmunya. Kalau masih ulama, umum, ustadz, kiai juga umum. Antum yang lebih paham, tulabul ilm, penuntut ilmu, udah jadi alim, asalkan dipraktekkan, ilmunya dipraktekkan. Tadi ana bilang, jadi ulama itu enak-enak serem. Kenapa? Kalau udah ada ilmunya nggak dipraktekkan, udah ada ilmunya nggak diajarin sama orang lain, kata Nabi Muhammad SAW, ayadkhuluna nar qabla abidun al-asnam. Mereka itu masuk neraka sebelum penyembah berhala masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya dari majelis, ilmu yang didapat dari majelis dipraktekin, ya, buat bantu orang, buat ngajarin orang. Harus itu, nggak boleh disimpan sendiri. Mending disimpan doang, nggak dipraktekin. Di luar masih pakai celana pendek, masih suka gibah, masih suka ngomongin orang, masih suka adu domba, wah masih segala macam dah. Itu namanya ilmunya tidak kepake. Jamin 100% di sini yang disampaikan semua ilmu. Cuman bagaimana kita menyikapi ilmunya, bagaimana sampean. Kalau dulu Bebe di kelas kita Bebe ada tulisan tuh, hormatmu pada guru lebih baik daripada ilmu yang kau dapatkan. Betul, di kelas kita tulisan. Kita nggak minta hormat, kita minta hormati ilmu yang kita sampaikan. Sampaikan ilmu, dihormati ilmu. Ya, karena Habib Abdullah bilang al-istilah al-ghaflah wal jahl wal i'rad 'anil ilmi wal 'amal 'anil nas. Di zaman sekarang bobroknya kita karena apa? Al-istilah al-ghaflah, tingginya persentasi ghaflah. Apa ghaflah? Lalai. Ya, udah kalau udah buka handphone, udah. Kalau udah miring, lebih. Nah, ayo.
Kalau masih lurus mah lumayan. Kalau udah miring, udah. Ada kopi, udah. Lewat tunggu masjid intro dulu, baru sadar, oh masjid udah intro nih. Begitu. Al-istilah al-ghaflah zaman sekarang. Disuruh ngajinya, nggak mau. Emang tadi Ustadz kita udah bilang, majelis ta'lim pada umumnya itu semuanya pilihan. Orang yang datangnya juga pilihan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Orang yang keluar rumah nuntut ilmu, jalan kaki, naik kendaraan, mau naik apa ke dia? Sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Ganjarannya surga. Lu kira surga Allah murah harganya? Mahal nggak surga Allah? Kalau ada di sini yang bisa ngejamin asuransi surga Allah, siapa? Nggak ada. Makanya ulama-ulama kita dulu bilang, ada Habib Ali bin Husain Habsyi bilang, ada raudhah min riyadil jannah. Pengarang Maulid Sintu Durar juga, setiap dimanapun dia lewat, dia dengar ada majelis taklim lagi baca sholawat, ada majelis ilmu, dia duduk di situ. Nggak kenal, dia duduk di situ. Kenapa? Ada raudhah min riyadil jannah. Di surganya, surga Allah, tamannya surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, emang surga Allah harganya murah? Mahal. Alhamdulillah kita dimudahkan hati kita. Benar gak? Ini suruh bayar ngaji. Bayar gak? Hormati ilmunya, hormati guru kita. Dimanapun ente taklim, ente belajar, ente ngaji, hormati ilmunya. Ambil, pakai, simpen baik-baik tuh. Aplikasikan dalam kehidupan kita. Lu mau ngaji di mana juga nggak boleh. Itu udah ada bin alim. Mungkin Habib Fahmi udah sampai tuh kata bin alim di Riyadhus Shalihin, di mana? Nasaih. Habib Fahmi jelasin secara detailnya. Lah antum semua ini alim. Lah makanya ada tanya, memastikan antum semua alim apa bukan? Anda hadir majlis nyari apa? Nyari apa? Nyari ilmu kan? Nah alim itu orang yang memiliki ilmu. Antum semua alim, tulabul ilm. Insyaallah jadi ulama semua. Jadi ustaz, jadi ulama semua. Amin ya rabbal alamin. Cuman ini prosesnya alim. Prosesnya menuntut ilmu. Di mana aja ngaji, belajar. Nggak boleh yang namanya fanatik. Fanatik cuman hanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Top, nggak ada yang lain. Ada yang bilang ini maaf aja, maaf. Habib Muhammad ikut apa MR, aneh mah nongkrong sampai ZM juga. Wan Bedur juga nongkrong. Basecampnya di belakang Z, nempel tembok sama ZM. Ana bilang, lah, anu bukannya begitu. Alhamdulillah Allah mudahin jalan ana nih, bukan kepada gua. Sampai gua nih ngomong serius. Ana nih, Allah mudahin jalannya bisa dekat sama Pak Haji, bisa khidmat sama majelisnya Habib Ana Mundir bin Fuad. Itu yang aneh sayangi, bukan lain hal. Mau ngaji di mana aja ngaji. Kalau misalkan kita ada kesempatan buat khidmat, misalkan anda dikasih Allah nikmat bisa dekat sama Ustaz Alwi atau siapa punya majelis, bisa berkhidmat, Allahumma sholli Muhammad. Benar? Itu yang kita jaga. Itu yang kita jaga, nikmat itu. Alhamdulillah. Senangnya bukan main. Senangnya bukan main. Kalau mau nuntut ilmu itu sungguh-sungguhnya kita, sayangnya kita sama guru kita. Makanya tadi Nabi bilang, yaltaqiya wa yatafarraqa.
berjumpa dan berpisah. Nggak bilang kenal. Ente nuntut ilmu sama ulama siapapun, ente dia nggak kenal ente kenal dia pasti, benar nggak? Hah? Ente kenal dia, cuman dia belum tentu kenal ente. Cuman itu dia udah termasuk 7 golongan, udah termasuk dapat mimbar dari cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu gambaran ente kalau mau berjumpa dengan wali-wali Allah, walaupun dia nggak kenal ente, itu udah termasuk 7 golongan, mendapatkan syafaatnya ulama. Kenapa? Ulama itu kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala istimewa. Kita semua belajar biar jadi orang alim, biar jadi ulama, jadi ustadz, jadi kiai. Ya, nggak bisa jadi habib cuman. Ntar ada habib, gimana caranya jadi habib? Sekolahnya di mana? Kuliahnya di mana? Getok palanya. Ngaji dulu yang benar. Nggak bisa. Cuman buat jadi ulama semua bisa. Ya, semua bisa jadi ulama ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini enggak mudah. Nuntut ilmu itu enggak mudah. Ente kalau mau nyari guru sejam, 2 jam ente bisa telepon guru private. Kalau mau belajar bahasa Inggris datang tuh guru ngajarin, bener gak? Cuman buat guru agama yang ngedidik kita biar jadi ulama nggak bisa. Kita lihat bagaimana khidmatnya guru kita Pak Haji sama Habibana, berapa tahun mondok sama Habibana, belajar sama Habibana. Setahun, 2 tahun, 3 tahun mah kurang. Banyak, lama itu harus, nggak bisa. Makanya belajar sungguh-sungguh, sayang ini ilmu kalau ditarik. Habib Fahmi buka kitab, coba lu nyewa guru private suruh ngajarin ente bahasa Arab, suruh bayar berapa, ngajarin agama, ngajarin ngaji, benar nggak? Di majelis-majelis seperti ini, di raudhah seperti ini, Allah mudahkan gitu, biar naik kelas. Biar bisa baca maulid, biar bisa baca Quran, biar sunnah-sunnah nabinya kita tahu, kita praktekin. Nah kalau kalian naik kelas, ngulang lagi di situ, naik kelas. Ya, dari sendiri bisa ngajarin orang, gak usah jauh-jauh, ngajarin istri, ngajarin anak, ngajarin keluarga, adik, abang, bahkan orang tua kita. Bisa kita perindah lagi, benar gak? Yang kita dapat dari majelis sampein. Lah kalau cuman ngertinya di sini keluar gerbang yang dicari kopi mah susah. Di sini doang. Kalau udah keluar gerbang, warkop mana ya? Kopi tuh udah beda. Jangan. Makanya itulah hormatnya ilmu. Ilmu nurun, bukan nurun ya, nurun cahaya. Ilmu itu cahaya. Hatinya harus bersih. Biar ilmu kita masuk. Dakwah kita berjalan. Dakwah semua wajib dakwah. Ya, nggak bisa dakwah ruang lingkup besar, ruang lingkup kecil. Antum udah alim, adabul alim itu kalau kita duduk sama orang di suatu tongkrongan, ya wajib duduknya itu jangan sampai ada goflahnya. Semua goflah mah bahaya. Harus ada ilmunya, ada yang dibahas. Apalagi ente pada duduk, lu pasti pada punya tempat tongkrongan, bener ya? Nggak usah bohong lu. Nongkrong di mana, ngopi di mana, mabar di mana, ada juga. Benar cek. Ini ya, lagi. Ada gak? Cuman di sini jangan goflah mulu, ada yang dibahas ilmu apa? Itu ulama, orang alim, antum tulabul ilm. Ini mah kagak nongkrong pinggir jalan, pakai celana pendek. Kata Sayyidina Walid, Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, orang yang celana pendek doanya nggak terima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak diterima, pantesan doa dikabul-kabul.
Nah, jangan sampai duduknya kita, majelisnya kita isinya semua goflah. Makanya harus ada ilmu yang didapat dan disampaikan. Itu dakwah. Nggak perlu di atas mimbar begini, enggak. Ya. Kalau dakwah di atas mimbar gampang, audiensnya ada. Benar, udah pakai peci semua lagi, lu pada ngerti. Loh, yang susah dakwah di situ. Jalan, susah. Tapi mau dengar. Bener. Di saat ente ada sarana tongkrongan apa masukin sedikit asal berman, nggak usah pandang dulu mau siapa dia, mau orang mana, itu baik sampaikan. Kata Imam Ali karamallahu wajhahu undur magala wala tandar enggak ya, lu jodoh apa lu juga jangan orang kelelep ditanya dulu orang mana lo, yang kelelep orang Jawa, yang nolongin Betawi, nggak jadi biarin aja lu. Nggak bisa begitu. Bisa begitu? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Nggak boleh begitu. Kalau misalkan begitu ceritanya kita, orang Indonesia, kafir semua. Lain bawa Islam di sini siapa? Bahkan mungkin tidak merdeka. Pahlawan kita banyak kan habaib semua, bener gak? Hah? Nah kalau bukan pribumi mah, ngapain gua nolongin Indonesia? Biarin aja kelar gitu. Nggak ada kita yang beriman sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman nggak begitu. Bukan fanatik background, enggak. Itu ulama. Nanti semua bakal berjiwa ulama semua. Ya, antum menuntut ilmu, makanya hargai ilmu biar apa? Biar antum naik kelas. Biar bermanfaat buat kita di dunia dan akhirat. Bukan hanya bermanfaat buat kita, buat orang banyak. Kalau cuma hidup manfaat cuma buat diri sendiri, apain hidup? Ngapain hidup? Cuma mikirin perut sendiri, cuman mikirin bantal lu sendiri di rumah, udah empuk belum nih? Ngapain? Rasulullah nggak begitu. Rasulullah tidak ada hari yang dilalui pasti perutnya terasa lapar. Nggak pernah perutnya seharian tuh kenyang, nggak pernah. Nah, ente hidup cuma mikirin perut doang. Gimana biar buncit di perut? Jangan sampai. Itu dia bedanya kita punya panutan. Itu orang yang berburu tuh begitu. Orang yang berburu, yang menuntut ilmu punya panutan. Siapa panutannya? Guru-gurunya. Ya guru-gurunya siapa panutannya? Terus sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu gunanya berburu ngaji. Jangan ngaji lewat Google, yang kagak jelas sanadnya. Boleh buat referensi, cuma tetap harus punya ustadz, kiai, mursyid. Ya, kalau bisa cari yang namanya murabinya. Ini apa nih? Waktunya udah habis. Ini kan udah lubang poinnya boleh. Iya, di mana tadi ngomong lupa. Apa itu? Biar kita naik ke kelas. Itu gunanya kita mencari guru. Tadi itu harus ada guru yang bimbing kita. Gurunya yang sanad ilmunya jelas, yang diajarinnya takut sama Allah, cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan ilmu yang lain-lain. Enggak. Apa akhlaknya Rasulullah? Sayyidatuna Aisyah bilang kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad Al-Quran. Belajar baca Quran. Udah bisa belum baca Quran? Yang ditanya di kuburan itu, man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka. Al-Quran. Enggak ditanya lu masang TikTok di mana,
lu masak kebal di mana, nggak ditanya. Ibu yang ini nggak tanya. Lu belajar begini macam nggak ditanya. Di dalam kuburan nggak ditanya. Yang ditanya man rabbuka, Allah. Belajar guru yang kenalin kita sama Allah. Man nabiyuka, guru yang ngajarin kita cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man imamuka, guru yang ngajarin kita dekat sama Al-Qur'an. Tuh. Belajar juga jangan sembarangan. Ya. Ini yang ngajarin macam-macam diikutin juga. Kenapa itu? Al-istilah al-ghaflah wal jahal. Karena bodoh. Orang yang mudah jatuh dalam maksiat karena bodoh akan ilmu agama. Lebih mudah tergelincir jatuh dalam maksiat karena bodohnya kurang ilmu dari agama. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang bilang wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah pengen baik, Allah bikin kita faham sama agama. Justru ini pilihan khusus kita semua. Ustaz tadi udah bilang yang hadir di majelis-majelis ilmu dimanapun, mobil khusus di sini. Kenapa? Karena sanad keilmuannya jelas. Kan haji nggak boleh sembarangan. Ya benar. Di sini apalagi semua majelis mulia. Di sini yang lebih jelas lagi. Kenapa? Sanad keilmuannya jelas. Kita ngaji sama guru kita Kiai Haji Muhammad Syukar Mahmud. Beliau langsung ngaji sama Habib Ana Munzir bin Fuad Al-Musawa. Habib Ana Munzir langsung dari Habib Umar Muhammad bin Habib. Terus kurang jelas apa lagi? Tinggal ente fokus, serius, tekad, gak setengah-setengah, nyemplung sekalian, nyungsep sekalian. Bareng-bareng, dakwah bareng-bareng. Kan tadi dibilang nggak bisa dakwah, mau orang mau kelelep ditanya dulu, lu NU Muhammadiyah, tanya dulu, nggak bisa. Kalau begitu Rasulullah SAW nggak nyampe sampai sini, dakwahnya nggak sampai gitu. Buat Indonesia nggak bisa begitu. Nggak mungkin, nggak bisa merdeka juga. Ulama-ulama semua dari Hadramut, habaib semua yang bantu mensiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Nih anak ngomong panjang, ada yang manfaatnya? Insyaallah manfaat buat kita semua. Teguran buat kita semua biar lebih ghirah lagi, lebih haibah lagi, berkhidmat lebih hibah lagi, lebih girah lagi, berdakwah lebih semangat lagi, majelis ta'lim kita hadir. Insyaallah kalau emang bukan karena kesibukan Al-Fakir pasti insyaallah datang. Pekan kemarin udah mau datang, ada acara lagi Habib Musin Habib Haji. Padahal udah mau kemari bener Haji. Habib Musin 40 harian ini mertuanya Ustaz Yudi. Nah jadi minggu ini insyaallah nggak ada kesibukan apapun, insyaallah kita hadir. Doain aneh juga biar bisa istiqomah, biar bisa bareng-bareng kita sama-sama jagain kita punya guru Pak Haji Syukron. Kita sama-sama khidmat, sama-sama kita bantu guru kita sebisa kita. Nggak bisa pakai materi, pakai doa, nggak bisa tenaga, apa aja kita bantu. Justru jangan bikin beban guru kita, bikin pikiran guru kita, nyusahin guru kita. Lu paham dah? Ya, insyaallah bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal. Udah setengah jam udah lewat. Ntar gue domelin Pak Haji. Jelas ya? Ada pertanyaan? Kami takut kalau domelin Pak Haji. Paling takut nggak dipandang guru itu paling takut. Malah di pondok anak sama Habib Fahmi nih saking pengen dipandang sama guru, sampai kita apa aja dah gue lakuin. Mau bandel biar penting gue dipandang sama guru, disayang sama guru, sama guru kita. Satawal bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid al-Habsyi. Jelas ya? Insyaallah bermanfaat buat kita. Jadi motivasi lagi buat anak pribadi.
umumnya kita semua bareng-bareng memperbaiki diri, bareng-bareng kita berkhidmat, bareng-bareng kita berdakwah di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bawah panjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bawah panjinya lagi cucunya, keturunannya, aulia, wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Terus bersama sampai Pak Haji, kita ikut, kita khidmat, kita dakwah, kita syiar bareng-bareng di sini. Allah dan Rasulnya yang balas, Allah dan Rasulnya yang balas, jangan harap apa-apa. Allah sama Rasulullah SAW nanti yang ganti semua waktu kita, usaha kita, jerih payah kita, keringat kita, harta kita, semua yang kita keluarkan, Allah dan Rasulullah SAW yang jamin di dunia dan akhirat. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa darajati.
hadirin hadirat sekalian, demikianlah tadi tausiah nasihat yang disampaikan oleh guru kita yang begitu menjabarkan bagaimana hakikat daripada rasa syukur kita kepada Allah serta kemuliaan hadirnya kita di majlis ini untuk menuntut ilmu, memandang wajah-wajah guru-guru kita, dan mudah-mudahan dengan itu semua Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat kita semua di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian, sebelum kita membaca doa Maulid Hadiah Ulami sekaligus doa penutup yang nanti akan dibacakan oleh guru kita Al-Habib Fahmi bin Ahmad Al-Attas, saya mohon keikhlasan dari antum semua. Kita bacakan surat Al-Fatihah bagi yang sakit, diantaranya Ibu Evi Widyasari binti Muhammad Ali, kemudian Bapak Gunardi bin Bakhtar serta Bapak Haji Indra. Mudah-mudahan dengan suratul Fatihah Allah angkat penyakitnya dan Allah gantikan kembali dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kekuatan dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagi yang wafat, ini adalah kakak kandung saya, yakni saudari Zaidah Hizrah binti Haji Zakaria yang hari Jumat kemarin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan suratul Fatihah Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala amal ibadahnya dan menghapus segala dosa dan kesalahannya. Allah jadikan kuburnya radhah min riyadil jannah dan surga tempat kembalinya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagi yang memiliki hajat, kita semua yang hadir maupun yang tidak hadir, wabil khusus untuk Bapak Iqbal bin Adam, kemudian saudara kita Muhammad Utsman Hasbi serta Muhammad Isa Hasbi yang saat ini milad ya, yang 17 ya saat ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan usianya selalu dalam naungan rahmat serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian ada maklumat undangan ya, ini majlis burudah yang diadakan oleh Majelis Fatimiyah, insyaallah akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 pada jam 8 malam bertempat di kediaman Saudara Khidir di Jalan Margonda Raya, Gang ST Mandiri, Kampung Mampangan, RT 04 RW 09. Jadi hari Jumat malam Sabtu besok. Bagi yang punya waktu kemudahan ya, agar dapat menghadiri majlis burudah yang diadakan oleh Majelis Fatimiyah, insyaallah mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk menghadirinya, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit sebelum saya lupa ya, kalam saya ambil kalamnya Al-Habib Ahmad Mujtaba, guru kita bin Syahab ya, yang waktu Kamis malam Rabu malam Kamis kemarin di majlis tafsir, ilmu tafsir Al-Quran, beliau mengatakan kalau ibadah kita seperti sholat, seperti puasa, sedekah, itu semua merupakan rangkaian ibadah ya, yang merupakan tawaran kita untuk ta'aruf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau proposal kita untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita yang bikin itu proposalnya. Akan tetapi kalau kita hadir di majlis, tadi disebut tuh ya, guru kita Ustaz Zuhairi, itu kemudian dilengkapi oleh guru kita Habib Muhammad ya, mengenai kedudukan keutamaan kita hadir di majlis. Kita hadir di majlis, kita jumpa duduk bersama dengan guru-guru kita, maka itu merupakan tawaran ta'aruf Allah kepada kita. Jadi kebalikan ya,
Kalau sholat kita, puasa kita, sedekah kita, haji kita, itu merupakan rangkaian ibadah yang merupakan tawaran ta'aruf kita kepada Allah, tawaran untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dengan kita hadir di majlis, duduk bersama dengan guru-guru kita, itu merupakan tawaran ta'arufnya Allah kepada diri kita. Sallallahu Muhammad. Jadi simpelnya beda orang yang melamar dengan yang dilamar, betul? Kalau orang yang melamar dia bisa diterima, bisa kagak. Tapi kalau udah dilamar, ini kita dilamar oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita dengar nasihat-nasihat guru kita, ini menggugah tadi itu, membangkitkan semangat kita untuk kita jangan jauh-jauh daripada majelis ilmu, majelis zikir, majelis selawat. Sebagaimana tadi disampaikan, majelis semuanya baik selama dia mengajarkan untuk dekat kepada Allah, dekat kepada Rasulullah SAW, jelas sanad keilmuannya, ya, jelas daripada sanad keguruannya. Nah, maka carilah ilmu, ya, carilah ilmu itu di mana saja, ya. Apalagi guru-gurunya itu adalah dari zuriyahnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah permudah kita untuk dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah mau mengenal diri kita sebagai hambanya yang dicintainya. Amin, amin ya rabbal alamin. Doa maulid sekaligus doa penutup kita mohonkan kepada guru kita Al-Habib Fahmi Al-Latif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan kama athnayta 'ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تحيي الأشجان والله قد أثنى لي فما يساوي القول منا ويكون ثنانا لكن حبا في سرائرك علم لي صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع عين فقرنا ورجانا للواحد الأحد الإلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود بالإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا بنهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حمدنا وهب المودة ومن والانا والمحسنين ومن أجاب ندانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقى الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وعقاب لنا الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريحه صبا أبصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqi al-Fatihah bisir al-Fatihah wa lahni man unzilat alaihi surat al-Fatihah. Ya Fatiha ya kashif al-gham ya man ibadihi yaghfir wa yarham wa yadafi al-bala ya Allah ya dafi al-bala ya Rahman ya dafi al-bala ya Rahim. Allahumma arzuqna ziyarat haram bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima syi'ta wa kaifa syi'ta fi khairin wa afiyah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban haniyan mariyah. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاءنا يقرب السقم ولا ألمه. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.